Shalom semuanya. Selamat bergabung bersama kami di ibadah online Methodist Discipleship Community. Pada saat ini, kita akan bersama-sama bersukacita, memuji dan menyembah Tuhan kita. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sehou jiang dao, ru jin jiu se le, na zhen zhen bai fu de, shen si ge ling,所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dalam ibadah kami ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, dan hanya nama-Mu lah yang dipermuliakan. Ubahlah hati kami, celikan dan jamalah kami ya Bapa. Biarlah roh-Mu yang kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu yang kudus dan mulia. Terpujilah dan diagungkanlah untuk selamanya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.遵从你荣耀。
要归我主，我求圣洁，圣洁，圣洁归我主，我尊崇你荣耀，荣耀，荣耀归我主，我尊崇你荣耀，荣耀，荣耀归我主，荣耀归我主。Kita bersama-sama memuji dan mengagungkan Tuhan, Sang Pencipta kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari bersama-sama sekali lagi kita serukan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi, mari bersama-sama kita serukan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. 我们一起来宣告我们的信仰。使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，
埋葬，将在阴间。第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信生土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。主啊，我要寻求你，我的心切慕你，我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能
我哪都不想去，只想热意在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。献上敬拜，全心全意来爱你。Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami kembali datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami, yang terus memelihara kami, masih memberikan kesehatan kepada kami, masih berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kami sungguh menyadari hidup tanpa Engkau adalah merupakan satu hidup yang sia-sia, yang tidak bermakna. Dengan adanya Engkau di dalam kehidupan kami, maka hidup kami menjadi satu hidup yang berarti. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh membutuhkan firman-Mu yang boleh terus mengisi kehidupan kami, memberi kekuatan dan juga penuntun bagi setiap langkah kami. Sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada kami dan juga tolong kami untuk boleh melembutkan hati kami, menerima dan juga melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka kitab Mikha pasal 5 ayat 1 sampai 3. Mikha pasal 5 ayat 1 sampai 3. 米迦书第5章1到3节. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa waktu cepat sekali berlalu dan minggu ini kita sudah memasuki bulan Desember, masa-masa Natal, ya, di mana kita mempersiapkan hati kita merayakan kelahiran daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya minggu yang lalu itu kita sudah mulai memasuki masa Advent, ya, yaitu masa di mana kita mempersiapkan hati kita menyambut kelahiran Yesus. Jadi minggu yang lalu itu sebetulnya merupakan minggu Advent yang pertama, dan minggu ini adalah minggu Advent yang kedua. Nah, biasanya kalau kita lihat di gereja-gereja pada masa Advent, mereka akan membuat lingkaran daun dan di tengah-tengahnya terdapat 5 lilin. Jadi setiap minggu itu akan menyalakan 1 lilin. Dan kemudian lilin yang kelima itu akan dinyalakan nanti pada tanggal 25 Desember. Nah, semua ini mempunyai arti, mempunyai makna.
Nah Bapak Ibu, mengapa ada tradisi ini di tengah-tengah gereja kita? Ternyata tradisi ini diambil dari tradisi Eropa Utara kuno. Karena pada zaman dahulu di Eropa Utara itu musim dinginnya lebih panjang. Dan mereka selalu hidup di dalam kegelapan. Sebab itu mereka buat lingkaran kayu yang sangat besar. Kemudian di atas kayu itu mereka tancapkan lilin-lilin dan mereka memohon kepada Dewa Matahari agar menyinari daerah mereka. Agar mereka bisa terlepas dari kedinginan dan juga kegelapan. Tetapi setelah Injil masuk, maka tradisi ini menjadi hilang. Ya. Karena mereka sudah menyadari bahwa yang menciptakan bumi ini sebetulnya adalah Tuhan. Dan matahari hanyalah salah satu ciptaan daripada Tuhan. Jadi Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang lebih hebat. Jadi tradisi ini akhirnya ditinggalkan. Nah, tradisi inilah Bapak Ibu yang diadopsi, yang dipakai oleh gereja sampai sekarang ini. Hanya saja lingkaran kayu itu diubah menjadi lingkaran daun. Ya. Nah kita lihat, lingkaran daun yang berbentuk bulat itu juga punya pengertian. Lingkaran daun yang bentuk bulat itu melambangkan kekekalan karena tidak ada awal dan juga tidak ada ujung. Jadi melambangkan kekekalan. Sedangkan daun yang warna hijau itu melambangkan kehidupan. Jadi lingkaran daun itu mengandung makna bahwa Yesus datang ke dunia itu membawa hidup kekal bagi manusia. Sedangkan lilin-lilin yang terdapat dalam lingkaran daun itu juga punya makna. Lilin pertama yang dinyalakan minggu yang lalu itu adalah lilin pengharapan. Yaitu pengharapan kita akan kelahiran Yesus. Dan minggu ini, minggu kedua biasanya juga menyalakan lilin kedua yang disebut dengan lilin iman. Yang mengingatkan kita bahwa penting sekali kita beriman kepada Tuhan. Penting sekali kita bersandar kepada Tuhan untuk memperbaharui hidup kita. Dan minggu depan itu lilin ketiga, disebut lilin sukacita. Artinya bahwa kita harus dengan hati yang penuh sukacita menyambut kelahiran Yesus. Lilin keempat, itu disebut lilin damai sejahtera. Yang artinya bahwa Yesus datang ke dunia itu membawa damai sejahtera bagi umat manusia. Dan cahaya-cahaya daripada lilin itu yang dipancarkan oleh lilin itu melambangkan bahwa Yesus adalah terang dunia yang sesungguhnya. Dan kemudian lilin kelima yang dinyalakan pada tanggal 25 melambangkan kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, sebab itu saya mengajak kita merenungkan bersama satu tema, Yesus penguasa sejati. Bahwa dia lahir bagi Anda dan saya. Dia adalah penguasa dan juru selamat kita yang sejati. Saya yakin bahwa kita semua pasti kenal yang namanya Jack Ma Yun, seorang yang sangat terkenal sekali di China. Dia pendiri Alibaba Group. Dia lahir di satu kota atau daerah yang sangat sederhana yang bernama Hangzhou. Penduduknya juga sangat sederhana. Dikatakan bahwa sebelum dia menjadi pendiri Alibaba yang sangat terkenal, dia juga pernah mengalami jatuh bangun di dalam hidupnya. Dia ditolak oleh sekolah, bahkan dia melamar ke berpuluh-puluh perusahaan juga ditolak lamarannya. Tetapi dia tidak menyerah. Dia gigih di dalam berjuang. Dan akhirnya dia sukses di dalam hidupnya. Menjadi seorang yang sangat terkenal, kaya dan juga
hebat. Bapak Ibu, kita lihat Ma Yun Jack Ma, dia lahir di satu daerah yang sederhana, ya, Hangzhou. Saya yakin ketika dia lahir, bagi penduduk di sana, berita kelahirannya merupakan satu berita yang umum, yang biasa saja, seperti bayi-bayi yang lainnya. Berita kelahiran mereka itu hal yang sangat biasa, sangat umum. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa di daerah yang begitu sederhana itu akan lahir seorang Jack Ma yang akhirnya akan menjadi sangat terkenal, menjadi seorang yang sangat hebat. Bahkan saya yakin orang tuanya sendiri juga tidak tahu ketika dia lahir bahwa anak ini kelak akan menjadi seorang yang sangat hebat, menjadi seorang yang sangat terkenal. Bahkan tidak pernah juga ada orang yang menubuatkan bahwa di Hangzhou akan lahir seorang bayi yang kelak akan menjadi orang yang terkenal. Tetapi lain dengan Yesus, Bapak Ibu. Sebelum dia lahir, bahkan beratus-ratus tahun sebelum dia lahir, sudah ada malaikat yang menubuatkan tentang kelahirannya. Alkitab mencatat bahwa Yesus dilahirkan oleh seorang perawan yang bernama Maria. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Bayangkan seorang perawan yang belum menikah, tapi bisa melahirkan seorang anak. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Mika sudah menubuatkan bahwa akan ada seorang raja yang lahir di Bethlehem. Mari kita melihat bagaimana Mika menggambarkan tentang Yesus. Yang pertama dia katakan bahwa Yesus itu adalah penguasa yang kekal. Ya. Dalam Mika pasal 5 ayat 1 dikatakan, tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil, di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi di sini Mika menyebut Yesus itu sebagai penguasa yang kekal, bahwa bayi yang lahir itu kelak akan menjadi seorang raja yang berkuasa penuh dan kekuasaannya bersifat kekal. Bapak Ibu, di dalam legenda dunia mitologi Yunani, ada seorang yang bernama Achilles. Dia digambarkan sebagai seorang prajurit yang sangat hebat yang berhasil menaklukkan beberapa pertempuran. Achilles ini dia adalah anak dari ibunya, seorang dewi, dan ayahnya seorang manusia. Ibunya takut anak ini bisa seperti ayahnya tidak abadi, artinya bisa mati. Maka sejak lahir, sang ibu berusaha menghilangkan ketidakabadian Achilles ini. Dia bawa anak ini ke satu sungai ajaib yang bernama Sungai Styx. Dia celupkan anak ini ke sana, ya, supaya dia bisa menjadi abadi. Ya, semua tubuh dicelup, hanya tumit atau kaki karena dipegang oleh sang ibu, jadi tidak tercelup. Pada usia 9 tahun, seorang peramal mengatakan bahwa Achilles kelak akan mati dalam perang Troya. Sebab itu sang ibu sangat takut. Berbagai cara dia lakukan supaya Achilles ini tidak terlibat di dalam perang Troya. Bahkan dia sempat membuat Achilles berpenampilan seperti wanita untuk mengelabui takdir yang ada. Tetapi usaha ini semuanya sia-sia. Suatu kali ketika Achilles dia mendengar sahabat dekatnya dibunuh oleh Hektor, maka Achilles pun tanpa ragu-ragu langsung terjun ke dalam perang Troya untuk balas dendam bagi kawannya ini. Dia bawa pasukan perang yang sangat kuat. Ya. Dia juga memakai baju tameng, baju perang yang sangat hebat.
Dengan penuh amarah dia bantai semua pasukan Troya. Bahkan dia berhasil membunuh Hektor. Ya. Dia begitu kuat, dia begitu hebat. Dia balas dendam untuk temannya. Tetapi sehebat apapun dia, ternyata dia mati juga. Kenapa? Karena dia terkena panah. Bukan daerah tubuh bagian atas yang kena panah. Tumit atau pergelangan kaki yang tidak tercelup oleh sungai ajaib itu. Itu yang kena panah. Sehingga membusuk dan menyebabkan kematian pada dirinya. Bayangkan seorang yang sangat hebat yang begitu kuat di dalam pertempuran. Tetapi dia juga tidak berdaya menghadapi kematian. Kita lihat Qin Shi Huang dari China, pendiri dinasti Qin. Kaisar pertama Tiongkok yang bersatu. Untuk menyatukan Tiongkok dia sampai menaklukkan 6 kerajaan lainnya. Dia meninggalkan begitu banyak warisan bersejarah. Ya, tembok besar Cina itu warisan daripada dia. Museum yang berisikan pasukan terakota juga peninggalan daripada beliau. Tetapi walaupun dia dikenal sebagai penakluk yang sangat hebat, yang sangat kuat, dia juga punya satu ketakutan yang sangat besar. Dia takut mati. Sebab itu dia memerintahkan bawahannya untuk mencari obat yang bisa membuat dia tidak mati. Tetapi juga tidak berhasil. Berbagai cara ditempuh, juga sia-sia. Seorang yang hebat, ya akhirnya juga tidak berdaya ketika menghadapi kematian. Sehingga dia harus meninggal pada usia yang lumayan muda. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari dulu sampai sekarang, banyak sekali orang-orang yang hebat. Banyak sekali para pemimpin yang hebat. Pahlawan-pahlawan negara yang hebat. Coba kita ingat-ingat nama mereka. Siapa pahlawan negara kita? Kita ingat siapa orang-orang bersejarah yang terkenal dan juga hebat. Tetapi di manakah mereka sekarang, Bapak Ibu? Mereka tidak ada sekarang ini. Bahkan yang ada sekarang ini pun juga suatu hari akan meninggalkan dunia ini. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, usia manusia itu sungguh terbatas. Jabatan manusia juga terbatas. Kekuasaan yang dimiliki manusia terbatas. Sama seperti saya. Saya gembala sidang di satu tempat, itu juga dalam waktu yang terbatas. Paling 5 tahun, ya, atau 10 tahun, atau 20 tahun. Ya. Kami sebagai hamba Tuhan juga punya masa pensiun. 65 tahun sudah pensiun. Jadi jabatan, posisi, usia, kekuasaan manusia itu terbatas. Ada waktunya, ada kadaluarsanya. Hanya satu yang kekuasaannya tidak pernah terbatas, yaitu Yesus. Hanya Yesus penguasa yang kekal. Hanya Yesus penguasa yang sejati. Otoritas yang dimilikinya tidak terbatas. Kekuasaan yang dimilikinya tidak terbatas. Dia ada dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan kekuasaannya juga ada dari dulu sampai selama-lamanya. Tidak ada batas waktunya. Hanya Dia, Bapak Ibu, penguasa yang kekal, penguasa yang sejati. Manusia kalau umur panjang hanya sampai 70, 80 tahun saja. Jabatan kekuasaan yang kita miliki terbatas waktunya. Tetapi tidak demikian dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus. Bapak Ibu, Napoleon, salah seorang penguasa di Perancis, pernah berkata, "Kami memakai kekuatan pedang dan tombak mendirikan kerajaan kami. Tetapi pada akhirnya kami gagal. Tetapi Yesus mendirikan kerajaannya dengan kasih,
dan kerajaannya itu tetap kekal sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu coba perhatikan, pernahkah Yesus memakai tombak, memakai pedang, memaksa seseorang untuk percaya kepada dia? Tidak. Pernahkah Yesus mengancam seseorang, "Hei, kamu harus percaya kepada saya, kalau tidak maka saya"? Tidak pernah Bapak Ibu. Dia tidak pernah mengancam, tidak pernah memaksa. Tetapi dia menyentuh orang dengan kasih-Nya. Kita lihat begitu banyak orang percaya kepada Yesus karena tersentuh oleh kasih-Nya. Secara khusus kematiannya di atas kayu salib. Sehingga membuat orang begitu rela untuk menyembah dia dan juga mengikuti dia dan juga menjunjung tinggi dia. Jadi hanya Yesus penguasa yang kekal, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kedua, bagaimana Nabi Mika menggambarkan Yesus? Ya. Dia katakan bahwa Yesus itu adalah penguasa yang punya pengaruh yang sangat besar bagi dunia maupun kehidupan manusia. Mika dalam ayat ketiga dia katakan, sebab sekarang yang menjadi besar sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu pernah, kalau tidak salah setengah tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, ada sebuah film Kristiani yang sedang booming yang namanya Overcomer, yang mengisahkan bagaimana hidup seorang pelatih dan seorang gadis yang diubahkan. Hannah Scott adalah seorang gadis berkulit hitam yang punya penyakit asma. Dia dibesarkan oleh neneknya karena sudah ditinggal lama sama mama dan juga papanya. Sejak kecil tidak berada di sisinya. Sehingga dia tumbuh menjadi anak yang pendiam dan suka mencuri. Melihat kondisi Hannah yang sakit asma, maka sang pelatih yang bernama John ini hampir putus asa. Merasa tidak mungkin bisa melatih dia untuk mengikuti kejuaraan lari jarak jauh lintas alam. Suatu kali John ketika dia ke rumah sakit, dia bertemu dengan seorang pasien yang sudah sangat lama di rumah sakit yang bernama Thomas Hill. Dan di tengah-tengah diskusi mereka, akhirnya John ini imannya dikuatkan, menjadi tekun berdoa, menjadi rajin menyembah Tuhan, dekat kepada Tuhan bersama dengan istri daripada John ini. Suatu kali John mendapati ternyata Hannah Scott, ternyata Thomas ini adalah ayah kandung daripada Hannah Scott. Nah, kemudian mereka berdua dipertemukan, tetapi Hannah Scott tidak bisa menerima ayahnya ini yang sudah meninggalkan dia sejak kecil, yang sudah lama tidak ada di sisinya. Dia tidak bisa terima dan tidak bisa memaafkan sang ayah. Tetapi John dan istrinya terus berdoa bagi Hannah Scott. Singkat cerita, hingga suatu hari Hannah Scott bertemu dengan kepala sekolahnya. Dan di sanalah imannya dikuatkan, Dia diajak berdoa bersama, bahkan disuruh membaca Alkitab, dan akhirnya hidupnya mengalami perubahan secara besar-besaran. Kalau dulu dia merasa tidak ada seorang pun yang mengasihi dia, tetapi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia baru tahu bahwa ternyata dia adalah anak yang sangat dikasihi Tuhan. Dialah anak yang sangat berharga di mata Tuhan. Yesus sudah mati menebus dia. Sebab itu hidupnya berubah Bapak Ibu. Dia kembalikan barang-barang yang pernah dicurinya. Kemudian dia juga memaafkan ayahnya. Dia mau berbicara dan juga berkatan, menjalin satu hubungan yang indah kembali sang ayah. Hidupnya diubahkan. Bapak Ibu yang terkasih, saya kira di dunia ini begitu banyak orang yang hidupnya juga seperti Hannah Scott. Yang setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidupnya diubahkan, mengalami perubahan yang besar-besaran.
Pada bulan Agustus 2010, pernah terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan dunia, ya, yaitu lokasi pertambangan emas dan tembaga San Jose di Chile runtuh dan 33 pekerja tambang terperangkap di ruang bawah tanah. Ya, ruang bawah tanah itu sangat dalam sekali. Dan mereka terperangkap di sana selama 69 hari. Ya. Bayangkan betapa takutnya mereka di dalam ruang tanah itu. Mereka pasti ya, sangat ketakutan sekali. Sama sekali tidak tahu masihkah mereka memiliki hari esok. Tetapi mereka percaya bahwa Tuhan beserta mereka. Bahkan salah seorang pekerja yang paling muda berkata, kita bukan berjumlah 33 orang. Kita ada 34 orang karena Allah beserta dengan kita. Bahkan salah seorang pekerja setelah dikeluarkan dari terowongan itu dia langsung berlutut dan berdoa bersyukur kepada Tuhan. Mereka diselamatkan Bapak Ibu. Sebab itu ada seorang wartawan menuliskan seperti ini tentang proses penyelamatan 33 pekerja ini. Dia katakan semua masyarakat Chile memandang bahwa peristiwa penyelamatan 33 pekerja ini sebagai campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan. Dia anggap sebagai mujizat Tuhan. 33 pekerja ini terperangkap dalam kegelapan di ruang bawah tanah selama 69 hari. Hati mereka pasti penuh dengan pergumulan. Mereka pasti takut, putus asa, bahkan mungkin bisa menjadi gila. Tetapi dengan mengandalkan iman kepada Tuhan, serta saling menopang, saling memberikan dorongan, mereka mengalami penyertaan Tuhan. Sehingga hilang rasa ketakutan dan keputusasaan mereka. Lihat Bapak Ibu, iman mereka kepada Tuhan telah memberi mereka kekuatan untuk menghadapi masa-masa gelap dalam hidup mereka. Jadi Bapak Ibu lihat betapa hebat dan luar biasanya pengaruh Tuhan Yesus bagi dunia dan bagi kehidupan manusia. Dia mampu memberikan kekuatan, dia mampu memberikan pengharapan dan juga penghiburan. Dia mampu mengubah hidup seseorang yang awalnya berada di dalam kekelaman, dalam kegelapan menuju kepada satu hidup yang penuh dengan terang. Jadi lihat Bapak Ibu, Yesus lahir di Bethlehem, di kota kecil Nazaret. Tapi lihat namanya sekarang tersebar sampai ke seluruh dunia. Pengikut dia semakin hari semakin bertambah. Ketika Yesus hidup, dia tidak pernah mendirikan sekolah. Tetapi sekarang coba kita lihat, begitu banyak orang karena Yesus mendirikan sekolah-sekolah Kristen, perguruan Kristen, semuanya untuk Tuhan. Ketika Yesus hidup, dia tidak pernah mendirikan rumah sakit. Tetapi sekarang coba lihat, banyak rumah sakit Kristen yang didirikan karena Kristus. Ketika Yesus masih hidup, dia tidak pernah mendirikan panti jompo, panti asuhan. Tetapi sekarang banyak orang yang karena Kristus mendirikan panti jompo dan panti asuhan Kristen. Dulu Yesus waktu hidup dia tidak pernah mengarang lagu, tidak pernah mengarang buku rohani. Tapi lihat sekarang Bapak Ibu, begitu banyak lagu-lagu Kristen, buku-buku rohani yang dikarang untuk Kristus. Jadi Yesus yang lahir di Bethlehem, kota yang kecil. Kita lihat sekarang namanya dipuja-puja oleh begitu banyak orang. Ini saya sungguh berharap Bapak Ibu, ketika kita merayakan hari Natal, kita tidak menganggap itu sebagai satu rutinitas saja yang kita lakukan tiap tahun. Tapi saya sungguh berharap kita boleh mengerti makna daripada Natal itu yang sesungguhnya. Ingat senantiasa bahwa Yesus yang lahir di Bethlehem adalah Allah, adalah Sang Juru Selamat kita. Dan dia adalah penguasa yang sejati. Dia adalah penguasa yang kekal.
Dia adalah penguasa yang mampu memperbaharui hidup Anda dan saya. Jadi biarlah Bapak Ibu, mari sebagai umat yang percaya Kristus, kita boleh senantiasa meninggikan Dia sebagai Tuhan dan Raja kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah di bulan Desember secara khusus ketika kami merayakan Natal, kami tidak menganggap ini sebagai satu perayaan rutinitas saja yang kami lakukan tiap tahun. Tetapi kami boleh merenungkan dan mengerti makna Natal yang sebenarnya. Bahwa Engkau lahir tengah-tengah dunia, mati bagi kami, menjadi juru selamat, memberikan hidup yang kekal bagi kami. Dan biarlah di Natal ini kami boleh merenungkan dan lebih mengerti lagi bahwa Engkau bukan saja juru selamat dalam hidup kami, tetapi Engkau juga adalah Raja atau penguasa sejati, penguasa yang kekal, penguasa yang mampu memperbaharui hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Mari Tuhan terus menopang kami. Mari Tuhan terus yang menuntun kami. Mari Tuhan terus yang memperbarui hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudari, terkadang kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Namun ingat kita, Tuhan punya rancangan yang terbaik. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami bersyukur kepada-Mu. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban.
连人都尊父的名为圣，天父的国降临，天父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。感谢亲爱天父，感谢亲爱天父，感谢在天上的父，感谢亲爱的天父。Mari kita terima berkat daripada Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, salam untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Saya berharap kita boleh tetap dalam keadaan sehat, tetap berada dalam pimpinan dan juga lindungan daripada Tuhan. Dan saya juga berharap Bapak Ibu sekalipun mengikuti ibadah secara online, tetapi itu tidak membuat semangat kita menjadi luntur, tetapi boleh tetap semangat, tetap mendekat kepada Tuhan, tetap rindu untuk beribadah dan juga bertumbuh di dalam kerohanian dan juga pengenalan kita akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kemudian Bapak Ibu, kembali saya mengingatkan bahwa nanti pada tanggal 25 Desember kita akan mengadakan baptisan kudus secara tatap muka. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengikuti ibadah ya, yaitu melalui live streaming ya. Nanti saya sungguh berharap kita semua boleh mengikuti ibadah pada tanggal 25 Desember nanti melalui live streaming. Bapak Ibu, jika tergerak untuk memberikan persembahan, silakan boleh memberikannya ya, dengan mentransfer melalui nomor rekening yang ada atau juga barcode yang tersedia. Itu aja Bapak Ibu yang mau saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua.